Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Shahibul burhan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Bapak Bupati Buton, Bapak Dr. Andes Haji Labakri MSI. Kita doakan semoga panjang umur, sehat terus, dan senantiasa akan menjadi pemimpin kita di masa depan. Ya, kebanggaan masyarakat Sulawesi Tenggara. Kita doakan semoga karir beliau terus melejit, sehingga bukan hanya miliknya masyarakat Buton, tapi kita bermohon semoga menjadi miliknya masyarakat Sulawesi Tenggara nanti. Yang saya hormati Pak Kandepak di daerah sekitar sini, ya, Kandepak Buton, kemudian juga para camat hadir, para lurah, kepala desa, dan aparat pejabat sipil militer kita yang ada di Kabupaten Buton ini, ya, wabil khusus yang sama-sama kita muliakan, kita doakan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala benar-benar menjadikan para ahli waris yang mewakafkan tanahnya ini untuk pendidikan pondok pesantren ini, insya Allah mulai dari alam barzahnya dijemput oleh malaikat penjaga surga nanti, insya Allah. Kita perlu merasa iri terhadap orang-orang yang seperti ini, karena tidak banyak orang yang bisa melakukan hal seperti ini. Seandainya orang sadar apa yang kita tanam itu yang kita akan panen nanti di surga, maka kita pun juga akan melakukan hal yang sama. Tapi memang tidak semua orang bisa diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukurlah Bapak Ibu, para pemilik tanah yang mewakafkannya untuk kita saksikan bersama-sama untuk kejayaan umat masa depan. Ini adalah surat cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ini tanda-tanda awal surga di tangan Bapak Ibu sekalian. Tentu yang paling pertama saya ingin ajak kepada kita semuanya, mari kita membacakan surah Al-Fatihah kepada orang tua almarhum, almarhumah yang merupakan mungkin satu keluarga dengan Bapak Ibu semua, para wakif ini, ya, asal usul pemilik tanah ini. Mereka juga tidak bisa kita lupakan. Rohnya juga masih menyaksikan kita semuanya di sini. Alhamdulillah, untung ada anak cucu saya mau melakukan hal yang seluhur ini, sehingga langsung bertajasud. Dalam kitab-kitab kuning itu ada yang disebut tajassudil amal, penjelmaan amal-amal yang dilakukan oleh orang hidup kita menjelma menjadi parcel, bingkisan yang menghibur secara menyeluruh anggota keluarga kita yang kita niatkan, yang kita doakan pada kesempatan ini. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salih wa ila hadratil Mustafa Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin, wa khususan ila sahibul waqf fi hadzal yaum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pak Bupati dan tokoh masyarakat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala,
apa yang baru kita tadi tancapkan ini sebetulnya bukan hanya pondok pesantren, tapi kita juga menancapkan tiang-tiang pancang langit. Selama masih ada orang mengucapkan 2 kalimat syahadat di dalam satu negeri, langit tidak akan runtuh, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di tempat ini nanti kita akan mendengarkan suara tahlil, tahmid, takbir bertalu-talu di tempat ini. Disinilah nanti kita akan mengumandangkan azan. Kita perdengarkan seluruh lembah dan seluruh masyarakat pantai, disaksikan oleh para malaikat langit. Di tempat ini kita juga akan melantunkan suara-suara merdu Al-Quran yang dilantungkan oleh malaikat kecil kita, yaitu anak-anak kecil kita nanti yang akan jadi santri. Santriwati, santri itu adalah malaikat kecil, anak-anak yang belum pernah melakukan dosa, terus dikonsentrasikan masuk di sini, dipondokkan. Tidak ada kerjaannya kecuali hanya membaca kitab kuning, ya, belajar Al-Quran. Maka siapa yang akan didengarkan doanya kecuali mereka semuanya. Makanya itu apa yang disampaikan Pak Kandepak tadi, kita akan mengembalikan kejayaan Kesultanan Buton dalam sejarah, Bapak Ibu sekalian. Salah satu mazhab sejarah itu bahwa sesungguhnya Islam yang paling pertama di Indonesia itu adalah di Buton ini. Ya. Buton itu dulu adalah guru agamanya masyarakat Nusantara. Nah, kita harus kembalikan bagaimana menjadikan masyarakat Buton, daerah Buton ini mercusuar, menara spiritual yang akan juga memancarkan kalimat la ilaha illallah di bukit pondok pesantren kita di sini. Saya betul-betul sangat terharu, Bapak Ibu sekalian. Ini bukan kebetulan, ya, tetapi Allah Maha menentukan. Tadinya Pak Wapres pagi ini acaranya, tapi satu dan lain hal tadi malam dimajukan sampai jam 11. Jadi saya bersama Pak Wapres jam 11 tinggalkan Masjid Istiqlal, beliau ke istananya, saya langsung ke bandara, terbang jam 12, transit di Makassar, baru nyampe di rumahnya Pak Bupati, terus ke sini. Dan ini adalah tanda-tanda kebaikan untuk masyarakat kita di Buton. Insya Allah kami tidak akan menjanjikan yang muluk-muluk, Bapak Ibu sekalian. Pondok pesantren ini adalah pondok pesantren yang ke-13 untuk Al-Ikhlas. Ya. Yang pertama adalah di Kabupaten Boni. Tadinya hanya satu bangsal kecil, tapi sekarang santrinya sudah 2.000 orang dan seluruh bangunannya bertingkat 4. Ya. Kemudian pondok berikutnya adalah di Konawe. Kalau Bapak Ibu lewat dari arah menuju ke Kolaka, itu kita bisa melihat di pinggir jalan, situ juga sudah santrinya hampir 1.000 orang. Di cabang-cabang lain ada di Pandeglang 27 hektar. Di situ ada pensuplai buah-buahan yang dijual di supermarket. Buah-buah dari luar negeri kita kembangkan di pondok itu, kemudian mengisi supermarket yang ada di Jakarta. Kemudian pondok tahfidzul Quran ada di Pondok Labu di Jakarta, kemudian juga di Parung, kemudian sekarang juga sedang dibangun, ya, di Cianjur, ya, 6 hektar, dan sekarang sedang diratakan tanahnya juga seperti ini di Kalimantan Utara dan Lampung. Dan insya Allah ibu kota kita juga kita punya 2 pondok di situ, satu dekat ibu kota dan satu agak dekat dengan Balikpapan.
jumlah santri kita yang di luar negeri sekarang ini sudah ada sekitar 100 orang di Al-Azhar, Kairo, Mesir, dan sebagian sudah kembali jadi master dan doktor, dan mereka itulah nanti akan kembali mengabdi kepada pondok-pondok pesantren Al-Ikhlas yang di mana-mana. Jadi ini adalah franchise, kayak McDonald ada di mana-mana. Kualitas mutunya itu adalah sama, Bapak Ibu. McDonald itu di Amerika, di Eropa, dan di Indonesia rasanya sama. Kita juga berada pada kendali mutu di bawah standar apa yang terkenal sekarang ini, yaitu kita mendapatkan sertifikat ISO, itu dari Inggris. Manajemennya itu dari Inggris. Satu-satunya pondok pesantren di Indonesia yang mendapatkan sertifikat ISO dari Inggris adalah Pondok Pesantren Al-Ikhlas. Hari ini seperti ini, tapi kita bermohon, insya Allah ke depan di tempat ini nanti akan menjadi mercusuar. Di mana ada pondok pesantren, di situ masyarakatnya akan berdaya. Karena ada berkah, Bapak Ibu. Ya. Di Konawe, masyarakat sekeliling itu kita berikan sapi, ya, 1 pasang, atau kita berikan penggemukan sapi 1 ekor ke pondok pesantren. Kalau 2 anaknya ya 1 ekor dimiliki. Anaknya masuk di pondok pesantren gratis. Maka itu pondok pesantren Al-Ikhlas. Dan Bapak Ibu sekalian, kita juga mencetak alumni-alumni itu memang dipersiapkan untuk menjadi pemimpin masa depan. Ada juga pondok pesantren, pesantren pertanian, pesantren perikanan, pesantren macam-macam. Kalau kami pondok pesantren Al-Ikhlas ini, spesialisnya itu adalah untuk menjadi ilmuwan, menjadi pemimpin masa depan. Karena itu tidak bisa berhenti hanya tamat alia. Kita akan usahakan carikan beasiswa ke luar negeri. Ya. Beberapa orang dari Sulawesi Tenggara ini sekarang sudah menempuh pendidikan di Al-Azhar. Pendidikan perguruan tinggi tertua di dunia adalah Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir. Insya Allah anak-anak kita yang dari Sulawesi Tenggara nanti itu kalau sudah selesai akan menjadi pembina di tempat kita di sini. Kemudian ada yang ke Amerika, ada yang ke Inggris, ada yang ke Yordan, ada yang ke kemarin baru berangkat lagi itu ke Qatar, ya. Dan insya Allah nanti kita akan seperti mimpi. Anak-anak kita yang mungkin tidak pernah melihat Jakarta, tapi tiba-tiba terbang ke Mesir, terbang ke Amerika. Karena di pondok-pondok kita yang lain, bahasanya setiap hari anak kita adalah bahasa Arab dan bahasa Inggris. Ya. 1 tahun pertama model Al-Ikhlas itu digodok bahasanya. Anak yang baru tamat SD, lidahnya itu masih lembek itu ya. Pronunciation bahasa Inggrisnya bagus, makhraj bahasa Arabnya juga fasih. Sehingga luar biasa. Di Kendari di sini sudah ada beberapa orang yang hafal Quran di Konawe. Nah, nanti kita akan pilih siapa yang mau takhasusnya menghafal Quran, siapa yang mau takhasusnya ke Amerika, siapa yang mau takhasusnya ke Timur Tengah di Mesir. Nah, itu nanti kita ada kualifikasi. Ciri khas pondok pesantren kita yang tidak ada di Jawa adalah latihan-latihan keterampilan. Kami membuat pondok pesantren ini studi banding ke beberapa negara. Kami ke Turki, di situ ada di Istanbul, kemudian di Ankara. Kami juga ke Australia, di situ ada pondok pesantren, bukan pondok pesantren, Islamic Boarding School Al-Fat di Australia, ya, tepatnya
di Sydney, kami juga ke Inggris, kemudian kami lama di Amerika Bapak Ibu, pernah mengajar di situ, kemudian dipanggil presiden pulang, negara kita juga membutuhkan Anda, jadi kami balik, ya. Nah, buku-buku pelajaran anak-anak saya waktu di Amerika tidak ada satu lembar pun yang saya buang, karena lain sekali model pendidikan Amerika itu. Tidak ada pendidikan agamanya di sekolah, karena di sana kan tidak boleh mengajarkan agama, tapi ketertiban, kebersihan, kerapian, kesantunan kalah kita di Indonesia yang belepotan pendidikan agamanya. Sistem pendidikan budi pekerti mereka itu lain. Contohnya Bapak Ibu, tidak ada pendidikan agama, tetapi anak-anak kita itu ada beskulnya, dibawa ke rumah sakit darurat. Apa itu kalau di rumah sakit itu kan ada ruang gawat darurat, ada foto-foto di situ kecelakaan, ada tangannya putus, ada kepalanya pecah. Anak-anak TK, SD itu digambar-gambarkan, diperlihatkan. Anak-anak mau nggak seperti itu? Semua serentak, nggak mau Ibu Guru. Kalau tidak mau, jangan ngebut, jangan balapan, jangan melanggar rambu-rambu lalu lintas. Ya, dibawa ke rumah sakit, korban narkoba itu, pecandu narkoba, dia buang kotorannya di situ, sangat jorok kelihatannya. Anak-anak itu disuruh ngintip di situ. Siapa mau seperti itu? Nggak mau. I don't know. Saya tidak mau seperti itu. Nah, kalau nggak mau, jangan mencoba-coba mencicipi narkoba. Kata gurunya, itu setara dengan 1 tahun pendidikan agama. Nah, begitu kami pulang ke Indonesia, ya, karena tengah malam jam 1 waktu itu kami rumah keluarga dari Tanjung Priok itu, saya bawa mobil, lampu merah hujan, nggak ada orang. Saya terobos lampu merah, langsung spontanitas anak saya. Lampu merah Bapak. Oh, astagfirullah, anak saya mengajari saya ini. Ya, jadi itu satu contoh bahwa pendidikan budi pekerti itu tidak mesti harus diajarkan di kelas. Nanti di sini alamnya sangat bagus. Anak saya juga belajar di Amerika itu hanya 60% di dalam kelas. Belajarnya di bawah pohon, belajar biologi itu dibawa ke kebun binatang. Mana lebih bagus? Belajar pohon rambutan di papan tulis digambar, atau kita di bawah pohon rambutan itu belajar? Ini tangkainya, ini buahnya, nak. Jadi ini pesantren alamnya, ini sangat bagus. Karena itu Bapak Ibu sekalian, lain daripada yang lain pondok pesantren yang kita bikin. Jangan bayangkan pondok kita akan seperti pondok yang lain. Ini pondok pesantren internasional Bapak Ibu. Dan ada akselerasi juga. Kalau anak Bapak Ibu itu pinter, tidak perlu 3 tahun di SMP, 2 tahun itu. Yang penting kurikulumnya itu terpenuhi. Ya, sama juga SMU. Jadi kelas 1 itu bahasa Arab, bahasa Inggris tidak boleh, maka itu nanti memang harus diasramakan, karena kalau anak-anak itu tidak diasramakan atau pulang balik, itu merusak bahasanya anak-anak. Ya. Ada yang sebagian tinggal di masyarakat, di orang tuanya, itu merusak bahasanya anak-anak, karena pasti tidak bisa. Nah, kita di sini nanti kalau ada yang bahasa daerah didendah, kecuali hari-hari tertentu, jangan juga melupakan bahasa daerahnya, tidak boleh juga. Bahkan wajib itu pendidikan bahasa daerah itu. Tapi bahasa sehari-harinya itu bahasa Arab dan bahasa Inggris. Ya. Dan nanti pada saat SMA, karena di sini nanti kita akan buka semua pondok pesantren Al-Ikhlas itu jurusan IPA. Tidak ada jurusan agama, tidak ada jurusan sosial, IPS. Semuanya jurusan IPA. Kenapa harus pakai jurusan agama lagi? Habis maghrib pesantren kitab kuning, ya, pengajian setiap subuh. Jadi ijazahnya SMA, tetapi menguasai kitab kuning, menguasai agama.
Nah kalau di pesantren yang lain memang menguasai agama, tetapi tidak punya vocab biologi, kimia, fisika. Pondok pesantren Al-Ikhlas di Bone contohnya Bapak Ibu sekalian, itu pada umumnya mereka itu memilih fakultas kedokteran, maka itu disebut pondok pesantren kedokteran. Alumninya itu rata-rata memilih dokter, dan itu beasiswa, karena kalau orang pinter itu beasiswa. Dan kita menciptakan suatu kuota, karena kalau pesantren kita nanti itu bagus, nanti yang lulus itu adalah yang memenuhi standar nilai, maka yang akan diterima nanti itu juga adalah orang Jawa. Nah, di pondok pesantren kami di Bone, di daerah lain juga, ada kuotanya. 50% adalah keluarga masyarakat setempat, karena kalau siapa yang lulus, seperti insan cendekia di Jakarta yang terbaik itu, pokoknya siapapun yang lulus, itu yang diterima. Akhirnya, warga masyarakat setempat jadi penonton. Kami tidak ingin masyarakat setempat menjadi penonton terhadap pesantrennya. Justru anak-anak yang dari sini ini yang harus ke Amerika, harus ke Mesir, harus kemana-mana. Iya. Pak Bupati mohon diberi waktu. Insya Allah saya dengan Pak Bupati punya komitmen ke depan pesantren yang terbaik di Sulawesi Tenggara adalah Pondok Pesantren Al-Ikhlas. Dan tidak perlu ke Jawa Bapak Ibu, tidak perlu ke Konawe, di situ ada cabang kita juga. Sama kok, kendali mutunya sama. Dan only one management, satu manajemennya. Bahkan satu rekeningnya. Ya. Jadi sistem yang kita pakai di sini adalah satu sistem, ini ke-13 jadi satu sistem untuk semuanya. Ya. Nah, itu kan sertifikat ISO. Tidak boleh ada manajemen yang krusial. Maka itu ini juga tantangan buat kita, tapi saya mohon pengertian nanti. Ya, manajemen rasional itu kadang-kadang memang harus beradaptasi dengan kearifan lokal, kebutuhan lokal. Tapi itu kami juga masa transisi, insya Allah kita akan melakukan penyesuaian-penyesuaian. Tapi 1-2 tahun akan datang, maka itu nanti akan menjadi pesantren unggulan. Ya. Tidak perlu ke Jawa, tidak perlu kemana-mana. Insya Allah pondok pesantren kita yang terbaik di Sulawesi Tenggara, obsesinya adalah Al-Ikhlas. Kita baru berapa tahun di Konawe, itu sekarang ini sudah di tempat lain belum ada yang mengirimkan alumninya ke Al-Azhar, ke Amerika. Kita sudah ada sekitar 10 orang di Konawe itu sekarang menunggu saat-saat terakhir penyelesaian di Al-Azhar. Nah, sangat keren itu, luar biasa. Penghafal Quran juga. Nah, terakhir juga saya ingin sampaikan Bapak Ibu, semua nanti warga masyarakat setempat ini akan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari pondok pesantren. Ya. Kami tidak akan meninggalkan Bapak Ibu sekalian. Justru kehadiran pondok pesantren ini bukan kita yang memberdayakan pondok pesantren, tapi bagaimana pondok pesantren ini juga memberdayakan masyarakat sekitar. Di Bone sebagai salah satu contoh, 2000 santrinya. Ya, kalau libur mau menjemput anaknya, satu anak itu dijemput oleh 2 mobil, dan jadi parkirnya itu memang nggak muat. Dan mobil-mobil mewah nanti yang akan parkir. Kenapa? Karena dari mana-mana. Tapi tetap sekali lagi kuota untuk masyarakat lokal kita di sini tidak boleh dilupakan. Ya. Nanti akan diserbu, ya, dari Jawa, dari Sumatera datang ke sini. Tapi jangan sampai nanti kita membikinkan pondok pesantren orang lain, masyarakat kita tidak. Wabil khusus keluarga besar wakif pewakaf tanah Bapak Ibu sekalian, tentu kami akan berikan perhatian khusus anak-anak dan cucu-cucunya ibu-ibu nanti yang ada di sini. Ya. Taruhlah 1000 orang santri membelanjakan jajanannya segala macam. Di sini ada cleaning service kita butuhkan. Kemudian juga laundrynya itu cuci, kemudian juga macam-macam. Yang mensuplai sayur mayurnya pondok adalah
masyarakat. Ikannya itu adalah disuplai oleh masyarakat, berasnya segala macam adalah keluarga masyarakat. Ayamnya pun juga, peternakan ayam pun juga nanti akan hidup. Bayangkan kalau 1.000 santri, maka membutuhkan telur berapa, ayam dagingnya berapa, karena anak-anak kita itu nanti semuanya diukur gizinya Bapak. Ditakar, tidak boleh anak itu kurang gizi yang dibutuhkan dalam tubuh. Ya, harus ada jadwalnya berapa kali makan daging, berapa kali makan ikan dan seterusnya. Dan pokoknya keseimbangan gizi kita juga dikontrol oleh dokter, perawat, dan ahli gizi. Di samping itu juga nanti kita kontrol dengan teknologi modern. Jadi kami mengajar di Jakarta, maka seluruh pondok pesantren itu ikut. Jadi TV-nya seperti di Konawe itu ya. Jadi satu kali kita mengajar itu dibuka oleh 13 pondok pesantren. Ya. Dosennya atau gurunya, ustadznya dari Mesir, ikut santrinya di masjid. Jadi ini adalah bukan seperti pondok pesantren biasa. Nah, tentu ini perlu waktu memang. Insya Allah dalam waktu dekat ini kami akan juga mohon bantuan kepada Kementerian Menkominfo untuk menghadirkan jaringan di sini. Kami sudah dapat satu jaringan Konawe, itu lebih cepat daripada di Kendari, jaringannya teknologi modern itu. Kemudian juga di Bone kita sudah dapat, ya. Dan mudah-mudahan dalam waktu dekat ini kita minta satu spot di sini, ya. Jadi anak-anak kita nanti di sini bisa berinternet ya, sama kecepatannya dengan di Jakarta. Memang kendala kita listrik Bapak Ibu, tapi listrik nggak jadi soal. Genset sekarang juga murah. Dan nanti kita juga kalau seperti di Bone, penerangan listrik itu bisa dari tenaga surya. Istiqlal barusan dapat penghargaan internasional Age. 38% daya yang digunakan listrik kita itu dari tenaga surya. Wakaf energi istilahnya. Masyarakat itu berwakaf untuk membangun atau memberikan bantuan. Nanti kita bikin papannya itu ya, papan panelnya itu menangkap sinar matahari, baterainya sedikit agak mahal, disimpan untuk kita gunakan di malam hari. Ya, penerangan jalan dari sini sampai ke bawah itu bisa melalui solar system. Dan sekarang teknologinya sudah tidak terlalu mahal lagi. Ya, kita doakan semoga Pak Bupati kita nanti insya Allah ke depan melanjutkan kepemimpinan pondok pesantren ini dimanapun posisinya. Ya. Kemudian juga Bapak Ibu sekalian, tentu yang tidak kalah pentingnya adalah kekompakan. Biasanya kalau kita akan mendirikan yang sesuatu yang lain, banyak isunya, banyak fitnahnya. Mari kita mencoba untuk lebih matang, lebih dewasa. Jangan dengarkan isu macam-macam. Lihat faktanya, lihat buktinya. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, pondok pesantren Al-Ikhlas itu ya yang menguasai presiden-presiden mahasiswa di seluruh Indonesia adalah alumni pondok Al-Ikhlas. Karena malam Jumat itu Bapak Ibu ada latihan kepemimpinan. Bagaimana memimpin sidang, bagaimana berdebat. Ternyata itu salah satu keunggulannya Al-Ikhlas. Presiden-presiden mahasiswa di beberapa tempat itu didominasi oleh alumni pondok pesantren Al-Ikhlas. Ada alumninya Bapak Ibu sekalian, dan alumni itu kompak betul. Karena itu potensi. Kepala bagian pengawasan menara bandara itu kan alumni pondok pesantren Al-Ikhlas kita yang di Kendari ini. Kemudian juga di dokternya bertebaran di mana-mana. Dan kalau sesama Al-Ikhlas itu gratis. Nah, dokter kita sudah banyak. Asal tunjukkan ini kartu mahasiswa saya, kartu santri saya ini Al-Ikhlas. Ya, obat-obatnya dipotong dan gratis pemeriksaan. Nah, alumni kita pun juga sekarang banyak jadi polisi, tentara. Dan terakhir kemarin kita kirim lagi ke pasukan Garuda di PBB di Afrika. Alumni pondok pesantren.
Dan nanti juga ada semacam exchange Bapak Ibu. Karena ini kan satu kesatuan. Nanti mungkin ada anak-anak kita di sini 1 semester atau 1 tahun itu pindah ke Bone, atau ada yang mau lanjutkan ke pondok pesantren di Jawa. Nah, itu gampang pindahnya karena kurikulumnya sama. Nah, seperti di Kendari ya, 1 semester mereka itu di training dulu, yang mau masuk kedokteran itu fakultas kedokteran, di kelas 3-nya itu dipindahkan ke Bone, tapi di situ training bagaimana supaya masuk di fakultas kedokteran. Banyak anak-anak kita lulus di fakultas teknik, fakultas lain dia tinggalkan. Kenapa? Karena dia juga lulus di Inggris, lulus di Al-Azhar, lulus di Amerika. Jadi itulah kami juga ditantang ke Pak Bupati kemarin, kan ini cocok pesantren perkebunan, anak-anak kita dididik. Ya, saya kira ada pondok pesantren lain lah. Al-Ikhlas itu spesialisasinya adalah bagaimana mencetak calon pemimpin dunia masa depan. Ya, masa bapaknya petani, pekebun, penghasilannya pendapatannya pas-pasan, harus diwarisi lagi oleh anaknya seperti itu. Kalau bapaknya petani, anaknya menteri gitu kan, itu yang kita harapkan tuh. Ya, orang tuanya petani, pekebun, tapi kemudian menjadi bupati nanti di Buton, itu yang kita harapkan seperti itu ya. Nah Bapak Ibu sekalian, mohon doanya, insya Allah dalam waktu dekat ini bersama Pak Bupati ya, atau apapun posisinya beliau, kami nanti akan mempelajari master plan-nya seperti apa. Karena pondok pesantren yang kita akan miliki ini adalah harus ada pertama masjid. Kemudian masjid itu bukan hanya digunakan untuk belajar, tapi juga untuk melakukan pelatihan. Karena anak-anak kita ini juga nanti harus punya talenta. Apa talenta itu Bapak Ibu ya? Keterampilan, bakat kesenian atau olahraga. Nah, kalau di pondok pesantren lain tidak boleh bermain seni, haram, musik, setan, segala macam. Kalau pondok pesantren Al-Ikhlas wajib. Anak-anak boleh bawa gitar, boleh bawa alat musik. Anak-anak yang tidak memiliki seni itu minder Bapak Ibu. Ya, tapi mainnya kapan? Nanti kita atur jadwalnya. Anak-anak harus atletis olahraga. Itu nanti diukur. 1 tahun kok kenapa pendeknya, tingginya kurang? Apa yang salah ini? Kenapa berat badannya tidak bertambah? Itu ada kontrolnya. Nah, karena itu jangan-jangan pondok pesantren ini lebih disiplin mendidik anak daripada di rumahnya sendiri. Ya, itu. Harapan kami seperti itu, tapi ini semuanya kita harapkan ada kerjasama yang baik dengan warga masyarakat, terutama pimpinan daerah setempat. Banyak loh Bapak Ibu yang minta saya menawarkan tanahnya untuk dibangunkan pondok, ya. Tapi kami pilih-pilih, ya. Kalau adinda saya ini yang ngajak ya, saya susah mengatakan tidak. Ya. Maka itu mari kita berikan dukungan kepada beliau ya. Ini insya Allah beliau ini kita harapkan menjadi, ya kita hargai kejujurannya, ketulusannya ya. Benar-benar mau membimbing, membangun daerahnya, itu yang kita harapkan. Bukan akan mencari dari daerahnya, tapi dia akan memberi daerahnya, itu yang kita harapkan. Ya. Meskipun saya bukan warga di sini, Bapak Ibu sekalian, tapi saya sudah merasa warga di sini. Konsekuensinya saya datang di sini, berarti saya dengan Bapak Ibu sekalian tidak bisa dipisahkan lagi. Apalagi saya lahir di Bone loh Bapak Ibu. Jadi kita satu daratan sebetulnya, sama-sama Sulawesi ya kan. Jadi keluarga besar saya juga di Sulawesi Tenggara. Ya. Ibu saya dulu juga cari nafkah di sini. Jadi saya kira saya merasa bahwa Sulawesi Tenggara ini adalah wilayah saya juga. Maka saya tidak rugi kalau membesarkan Sulawesi Tenggara, sebab membesarkan diri sendiri. Ya. Bapak Ibu sekalian, terlalu panjang dan insya Allah mohon doa sekali lagi Bapak Ibu, mudah-mudahan ya
lahan yang diberikan oleh para wakif ibu bapak ini amanah buat kami dengan Pak Bupati. Insya Allah tanggung jawab kami nanti akan memenuhi harapan bapak ibu sekalian. Tentu kita juga mohon Pak Bupati atau siapapun nanti akan menjadi pelaksana, memang salah satu kendala adalah listrik dan air. Tapi bukan berarti problem. Lain tantangan, lain problem. Bagi kami, saya tidak mengenal problem. Yang ada hanya tantangan. Kalau tantangan, ada pemecahannya. Tapi kalau problem, susah. Bagi kita hidup ini tidak ada problem. Kita lahir dengan problem. Nah, kalau mengalah terhadap problem, itu tidak memenuhi syarat untuk menjadi seorang tokoh. Rubahlah problem itu menjadi sebuah tantangan dan selesaikan tantangan itu dengan akal yang cerdas. Maka where there is the will, there is the way. Di mana ada kemauan, di situ pasti ada jalan. Ya. Demikian Bapak Ibu sekalian, semoga Allah merestui rencana kita sekali lagi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.